Shalom jemaat Tuhan, gimana kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Saya menyapa buat Anda semuanya, Bapak Ibu, jemaat semua, GBT Kristus Hidup Jember yang luar biasa dikasihi oleh Tuhan. Mari sebentar lagi kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau senantiasa memegang tangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan bagi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semuanya saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan karena Yesus yang begitu dahsyat. Kota berlindung
Setiap kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan, dan Dia menjanjikan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ada amin saudara? Haleluya. Mari umat pemenang, berikan pujianmu yang terbaik pagi ini. Katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit jemaat Tuhan. Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu. Kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan buat Allah kita, sumber kemenangan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan membawa kita kepada kemenangan besar. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkan
yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Dia Yesus yang menyembuhkan setiap kita. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah
lembah-lembah kelam dalam hidup kami. Mungkin kami melewati titik-titik terendah dalam hidup kami, tapi Engkau ada di sana. Engkau ada di sana dan selalu memegang tangan kami. Biar kesetiaan-Mu Tuhan yang dapat kami saksikan di seumur hidup kami, bahwa kami mengucap syukur, betapa kami mengucap syukur punya Allah yang dahsyat luar biasa, yang setia seperti Engkau. Kami menyaksikan kebaikan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Sambil angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini dengan imanmu kepada Tuhan. Bersyukur buat setiap kebaikannya, hari lepas hari, buat kasih setia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara, keadaan baik ataupun buruk. Bersyukur senantiasa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu itu terbukti dalam hidup kami Bapa. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Kasih-Mu itu yang selalu sertai hidup kami. Berikan kekuatan buat jemaat-Mu Tuhan.
berikan mereka penghiburan, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kesembuhan, karena Engkau sumber segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, akan ada kemenangan di rumah Tuhan, akan ada pemulihan di setiap jemaat-jemaat Tuhan yang pagi hari ini sedang beribadah. Saat mereka memuji dan menyembah-Mu, kami percaya pintu surga terbuka dan malaikat-malaikat bernyanyi, bersorak bersama-sama, mengangkat setiap ucapan syukur mereka, mengangkat setiap apapun yang ada dalam hati mereka ya Bapa. Biar semuanya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan adalah jemaat yang kuat, jemaat di tempat ini adalah jemaat yang berkemenangan. Dan kami siap Tuhan untuk kehidupan kami makin bertumbuh lagi di dalam Engkau Tuhan. Gereja-Mu Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Perlengkapi kami dari gereja kami yang ada Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini menyaksikan ibadah ini bersama-sama. Biar kemuliaan Allah ada di setiap rumah-rumah yang beribadah. Kau hadir di setiap hati. Dan pagi ini kami mau Tuhan, untuk Engkau sirami benih-benih firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang keluar dari bibir mulutnya, pengurapan turun atas kehidupannya, dan bisa menjadi berkat buat setiap jemaat yang ada. Berkati semua jemaat-jemaat yang menyaksikan ini dari rumah mereka masing-masing, semua media yang mereka pakai pagi ini Bapa, Kau urapi semuanya, kami bisa mendengar apa yang menjadi pesan firman Tuhan pagi ini, dan bisa Tuhan masuk dalam hidup kami, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Lembutkan setiap hati yang keras Bapa, dan Engkau yang membuat setiap tanah hati kami gembur, sehingga benih itu Tuhan bisa membawa hormat bagi kemuliaan, memberkati hidup kami, menyembuhkan, memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu pagi ini dengan hati terbuka, dengan ucapan syukur. Roh-Mu bekerja bagi setiap jemaat Tuhan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat GBT Kristus Hidup Jember yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau pada pagi hari ini saya bisa kembali untuk melayani Bapak Ibu Saudara semua. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dan saya berdoa bahwa firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini benar-benar bisa menjadi rema buat setiap kita. Bukan cuma menjadi rema buat setiap kita, tapi kita bisa benar-benar melakukan firman Tuhan ini bersama-sama. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama ambil Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita mau buka Alkitab kita. Bagi saudara yang mungkin tidak ada Alkitab di dekatnya, saudara bisa bawa Bible tab saudara. Saudara bisa bawa handphone saudara. Saudara mulai bisa buka Alkitab saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan situasi pandemi yang seperti saat ini, ada berapa banyak yang berkata sama Tuhan, Tuhan, hari-hari ini Tuhan aku nggak sanggup lagi Tuhan. Tuhan, hari-hari ini Tuhan aku capek Tuhan. Aku nggak mampu lagi Tuhan. Aku nggak sanggup Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kayaknya aku ini udah nggak mampu lagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita merasa seperti itu kalau menurut saya adalah hal yang wajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika kata-kata saya tidak sanggup lagi ini muncul, itu berarti kita ini lagi capek dan lelah Bapak Ibu. Kita lagi capek dan lelah. Nah, capek dan lelah sendiri artinya adalah kita tidak bisa menikmati atau kita kehilangan kekuatan untuk menikmati, sehingga kita merasa capek dan lelah. Jadi saat kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi Tuhan. Aku nggak mampu lagi Tuhan. Sebenarnya di saat itu tuh, saudara, iblis sedang menyerang saudara melalui rasa capek dan lelah. Sekali lagi, rasa capek dan lelah sendiri artinya adalah kehilangan kekuatan untuk menikmati, kehilangan kekuatan untuk mensyukuri. Mungkin bisa saja saat ini kondisi kita baik, bisnis kita baik, pekerjaan kita baik, mungkin pelayanan kita baik-baik saja. Mungkin juga kita sehari-hari ini hubungan dengan anak baik-baik saja. Tapi saat kita mengalami rasa capek, di saat itu kita mengalami kehilangan kekuatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Di saat itu kita kehilangan kekuatan untuk menikmati, untuk bisa memberikan rasa syukur kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah saudara, bahwa kalau iblis menyerang, iblis tidak akan mengambil semangat saudara. Ya, iblis tidak akan bisa mengambil semangat saudara. Nah, tapi apa yang akan iblis lakukan? Iblis akan membuat Anda menjadi capek, letih, lelah, lesu, dan berbeban berat. Ya, sekali lagi, iblis mungkin akan susah untuk mengambil semangat saudara. Tapi iblis akan memakai satu cara saudara, yaitu apa? Yaitu akan membuat saudara menjadi capek, menjadi letih, lesu, dan berbeban berat.
Makanya firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Kan Tuhan Yesus tahu saudara, bagaimana iblis akan membuat kita menjadi capek, letih, lesu, dan berbeban berat. Sekali lagi, sehingga hal ini membuat kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku capek Tuhan, aku nggak sanggup lagi Tuhan. Karena ingat saudara, saat kita bilang aku nggak sanggup lagi, di saat itu sebenarnya kita sudah berkata, sebenarnya kita sudah kehilangan kekuatan untuk menikmati. Jadi apapun boleh baik, tapi saat kita mengalami kehilangan kekuatan, kita mengalami kehilangan kekuatan untuk menikmati, di saat itu kita sudah tidak bisa bersyukur sama Tuhan. Di saat itu iblis masuk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau baca Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-40. Sekali lagi, Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-36 sampai ke-40. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara. Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-36 sampai yang ke-40, begini firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi singkat cerita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, cerita ini adalah cerita tentang bagaimana ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia memiliki seorang anak perempuan yang jatuh sakit. Bahkan Yairus kemudian datang menemui Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, tolong selamatkan anakku Tuhan, dia hampir mati. Ya. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa, dia takut anaknya mati. Dia sudah berkata, Tuhan, tolong Tuhan, aku sudah nggak sanggup lagi Tuhan untuk menyelamatkan anakku. Nah, kemudian kita akan baca sekali lagi dalam Markusnya pasal yang kelima ayat yang ke-36. Kemudian Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya. Kenapa kok Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka? Karena di ayat sebelumnya diceritakan bahwa orang-orang itu berkata, anakmu itu sudah mati. Ngapain kamu kok datang sama Tuhan? Anakmu itu sudah mati, ngapain kamu kok nyusahin Tuhan sih? Ngapain? Tapi sekali lagi, firman Tuhan dalam Markus pasal ke-5 ayat yang ke-36 berkata, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Jadi ketika tiba di sana orang-orang sudah ribut, sudah menangis-menangis, sudah histeris dengan suara yang nyaring. Ayat ke-39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Yesus berkata, kenapa kamu kok ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Jadi Tuhan Yesus berkata, orang-orang udah panik semua, pada panik semua. Dia berkata, Yesus berkata, loh ngapain kamu nangis? Loh Tuhan ini, loh Tuhan, anak ini mati Tuhan. Tapi kemudian Yesus berkata apa? Kamu nggak usah ribut, anak ini tidak mati, ya, tapi tidur. Kemudian ayat berikutnya yang sangat menarik adalah di ayat yang ke-40 berkata, kemudian tetapi mereka kemudian menertawakan dia. Ya, jadi mereka udah menangis histeris, kemudian Yesus berkata, nggak usah nangis, nggak usah ribut, anak ini masih hidup, dia cuma tidur kok. Enak-enak menangis, lagi-lagi histeris, tiba-tiba mereka menertawakan dia. Nah, kemudian apa yang dilakukan saudara oleh Tuhan Yesus? Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia adalah Allah yang Maha Penyayang. Dia Allah yang panjang sabar. Tapi kemudian dikatakan di dalam Alkitab diceritakan kemudian maka diusirnya semua orang itu. Jadi semua orang tersebut diusir. Ya. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saudara? Dia menyingkirkan dulu hal-hal yang negatif. Tuhan memang Allah yang Maha Penyabar. Dia memang Maha Penyayang. Tapi di sini kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia juga memiliki ketegasan. Ya. Ayat 40 dikatakan bahwa maka diusirnya semua orang itu. Ketika Tuhan Yesus mau memberikan mujizat, ada hal-hal negatif yang terlebih dahulu yang harus disingkirkan sama Tuhan. Saat Tuhan Yesus ingin melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya, mau melakukan mujizat bagi kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya, ya, Tuhan Yesus ingin dulu menyingkirkan Bapak, Ibu, saudara, hal-hal yang negatif yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata,
jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Atau dalam terjemahan lain, firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Jangan jemu-jemu untuk terus melakukan yang terbaik. Ya, firman Tuhan Galatia 6 ayat 9, jangan jemu untuk berbuat baik. Tapi terjemahan lain berkata, jangan jemu-jemu untuk terus melakukan yang terbaik. Untuk giving your best, giving my best, giving our best, melakukan yang terbaik. Ya. Kenapa Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan? Artinya adalah ada sesuatu yang perlu disingkirkan, yaitu hal-hal yang membuat kita menjadi lelah, menjadi lesu, menjadi malas. Apa itu? Mari kita sama-sama mau introspeksi pada pagi hari ini. Apa kira-kira yang membuat kita menjadi lelah? Apa yang membuat kita menjadi capek? Apa yang membuat kita kehilangan passion kita, gairah kita? Ingat tadi saudara, ketika kita bicara tentang kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah nggak sanggup lagi. Di situ iblis sudah masuk saudara. Di situ saudara sedang mengizinkan iblis masuk sebenarnya. Ya, untuk mulai membuat kita tidak kehilangan kekuatan untuk menikmati. Untuk mulai apa? Untuk membuat kita kehilangan rasa untuk mensyukuri. Jadi dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, jangan jemu-jemu untuk terus melakukan yang terbaik. Jadi hari ini kita mau terus lakukan yang terbaik. Singkirkan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Apa itu? Mungkin hari-hari ini kita kecanduan game. Mungkin beberapa anak muda hari ini, kalian nggak bisa lepas dari handphone kalian. Ya, mungkin beberapa dari kita, mungkin kita nggak bisa lepas dari sosial media kita. Mungkin kita nggak bisa lepas dari Instagram. Bangun pagi, yang seharusnya kita lakukan adalah bangun, kemudian duduk, bersimpu di bawah kaki Tuhan, kita berdoa. Tapi yang kita buka adalah HP. Ini adalah hal yang wajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pun sama. Kalau saya bangun pagi, bukan langsung berdoa kadang Bapak Ibu. Tapi HP dulu yang saya lihat. Lihat ada telepon masuk dari siapa, ada WhatsApp dari siapa. Mungkin lihat dulu Facebook sebentar, lihat berita dulu. Ya. Nah, hal-hal negatif apa yang membuat kita hari-hari ini merasa capek? Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama singkirkan. Ya, mungkin beberapa dari kita kecanduan yang lain. Tadi kecanduan game, kecanduan sosial media, kecanduan nonton film. Mungkin dari sebagian dari kita suka nonton TV. Ya, beberapa Bapak Ibu Saudara mungkin suka nonton sinetron. Sehingga hal ini membuat kita menjadi capek. Ya. Nah, tapi ternyata begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tahu bahwa tiap kita bisa merasa tidak sanggup. Ya, sekali lagi saya berkata bahwa Tuhan tahu bahwa setiap kita ini bisa merasa tidak sanggup. Sehingga Dia sekali lagi mengingatkan kita jangan jemu. Galatia 6 pasal 9, jangan jemu untuk melakukan yang terbaik. Jangan jemu untuk melakukan hal yang baik. Terus lakukan. Jangan jemu, jangan capek. Jangan jemu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Poin yang pertama adalah ketika kita merasa tidak sanggup, poin yang pertama adalah Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa sama-sama mengetik di kolom, di chat di YouTube saudara, di komen. Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suatu pertempuran, dalam satu medan pertempuran, pasti ada tentara-tentara, baik itu tentara yang bertahan maupun tentara yang sedang menyerang. Dan setiap kita sudah tahu bahwa setiap tentara ini pasti sudah punya tujuan. Dia pasti sudah punya visi. Dia sudah pasti punya arahan dari atasannya, dari jenderalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling berbahaya dari seorang dalam peperangan adalah bukan karena kalah canggihnya teknologi, bukan karena kalahnya senjata, bukan. Ya, seperti Indonesia, kita bisa merdeka meskipun kita cuma bersenjatakan yang jauh lebih tradisional. Kita menggunakan bambu runcing melawan Belanda. Kita tidak mempunyai tank, kita tidak mempunyai panser, tapi kita bisa merebut kemerdekaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peperangan yang paling penting itu bukan adalah kecanggihan teknologi, bukan kecanggihan alutsistanya, bukan kecanggihan kita mempunyai tank apa, kita mempunyai panser apa, atau senjata kita senapannya apa, bukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi hal yang paling berbahaya adalah saat tentara tersebut mengalami stres. Saat tentara tersebut sudah mengalami yang namanya capek, letih. Ingat ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tadi ya, iblis bisa menyerang kita. Ya, salah satunya adalah dengan apa? Dengan cara membuat kita menjadi capek. Jadi dalam peperangan, meskipun
Meskipun ya, kita memiliki senjata, tentara itu memiliki senjata yang luar biasa hebat, memiliki panser, memiliki tank yang demikian hebat, memiliki kapal, tapi ketika mental dari mereka jatuh, saat mereka merasa capek, di situ mereka tidak akan bisa menang. Ya, ini adalah hal yang paling berbahaya. Ketika mereka berperang dalam waktu yang berbulan-bulan, mungkin mereka mengalami cuaca yang dingin berbulan-bulan, mereka kekurangan makanan, padahal kemenangan sudah ada di depan mata mereka. Tapi ketika mereka merasa capek, maka mereka akan kalah. Nah, dalam Yesaya pasal yang 40 ayat 31, Yesaya pasal yang 40 ayat 31, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita, Bapak Ibu. Terkadang ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa sanggup, kita lupa sama Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi saat kita merasa kita nggak sanggup, kita datang sama Tuhan. Nah, jadi saat kita memiliki rasa bahwa Tuhan aku sudah nggak sanggup, di saat itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa dekat sama Tuhan. Di saat itu Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita untuk membuat kita kembali berbalik sama Tuhan. Sehingga di situ Tuhan bisa memberikan kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja bilang, aku udah capek Tuhan jadi orang baik. Aku udah capek Tuhan mempercayai Tuhan. Aku udah capek Tuhan melawan penyakit ini Tuhan. Nggak selesai-selesai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita merasa capek, jagai pintu hati dan pikiran kita. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan perbarui kekuatanku. Kalau hari-hari ini kita merasa capek sekali lagi, bilang sama Tuhan, jaga pintu hati saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan yang baru. Perbarui kekuatan kita, kekuatanku Tuhan. Nah, saat kita minta Dia memperbarui kekuatan kita, Dia akan datang memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan seumpama Raja Wali. Kita akan berlari tanpa kita merasa lelah. Kita akan berjalan tanpa kita merasa letih. Dan hal yang sama yang masih bisa Dia lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apa saudara? Adalah ketika Dia memberikan kita kekuatan. Kita percaya bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan yang memberikan kita nyawa hidup. Ya, ketika Dia menciptakan kita, Dia menghembuskan nafas hidup buat kita. Dia menghembuskan nafas, bukan cuma nafas, tapi Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia menyertai kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa Tuhan, Dia yang memberikan nafas hidup buat kita, Dia yang memberikan kekuatan kita. Dia adalah Tuhan yang sama, yang hari-hari ini bisa memberikan kekuatan kepada setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi poin yang pertama adalah ketika kita merasa kita sudah nggak sanggup lagi, Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga sudah pernah mensaksikan ini. Jadi ketika kami menikah, awal menikah kami sangat mendambakan kedatangan seorang anak dalam keluarga kami. Sehingga ketika kami menikah, kami belum dikaruniai seorang anak, kami mulai datang ke dokter, kami mulai mengkonsumsi obat-obatan, kami mulai program dan lain sebagainya. Selama bertahun-tahun, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sampai tiba di satu titik, kemudian saya bersama istri berkata, Tuhan, aku sudah nggak sanggup lagi Tuhan, aku sudah nggak mampu lagi Tuhan, aku sudah nggak punya uang lagi Tuhan, aku sudah nggak mampu lagi untuk membiayai program-program ini Tuhan. Kemudian Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Gembala kita, almarhum Pendeta Sefanya Rahmat, dia berkata kepada saya, anakku, berserah sama Tuhan. Anakku, saat engkau capek, ngomong sama Tuhan. Saat ini giliran Tuhan bekerja. Jadi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau saat itu saya masih memiliki keuangan yang cukup, mungkin kalau saat itu saya masih memiliki materi yang cukup untuk membiayai program-program, mungkin saya nggak akan berserah sama Tuhan. Tapi ketika Bapak Gembala, almarhum, dia berkata kepada saya, anakku serahkan sama Tuhan, minta sama Tuhan. Gilirannya Tuhan yang bekerja. Di saat itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Pendeta Sefanya Rahmat berkata kepada saya, giliran Papa juga berdoa untuk engkau. Di saat itu ketika saya sudah mulai keluar dari program
kehamilan, dari program untuk memiliki anak. Ya. Kemudian 1 bulan kemudian, setelah papa saya berkata seperti itu, istri saya hamil, anak kami yang pertama yang bernama Edric. Bukankah hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jadi Tuhan bisa pakai sekali lagi rasa tidak mampu kita, rasa tidak sangguplah kita ya, untuk lebih dekat sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa tidak sanggup itu tidak tiba-tiba datang. Ya, jadi kita nggak mungkin tiba-tiba berkata, Tuhan, aku nggak mampu lagi Tuhan. Aduh, prosesnya terlalu panjang Tuhan, terlalu lama Tuhan. Aku nggak mampu Tuhan. Lebih baik aku berhenti di sini Tuhan. Kita nggak akan tiba-tiba ngomong seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, rasa tidak sanggup ini tidak tiba-tiba datang. Kita yang membuka pintu bagi rasa tidak sanggup untuk masuk. Makin Anda buka pintunya, makin Anda merasa tidak sanggup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu, hari-hari ini sedang marak yang namanya belanja online. Mungkin beberapa dari kita belanja melalui Shopee, mungkin beberapa dari kita belanja melalui Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Jadi lagi marak. Atau kita berbelanja menggunakan Gojek atau GoFood. Nah, Bapak Ibu, saat kita berbelanja dengan maraknya belanja online, biasanya kita akan sering dengar di depan pintu rumah kita nih, kalau kita ada yang hobi berbelanja nih, permisi, ada paket. Ya. Demikian seterusnya. Mungkin tetangga kita di sebelah, permisi, ada paket. Permisi, ada paket, dan lain seterusnya. Sehari bisa sampai 10 kali nih kalau sampai ada orang yang senang berbelanja. Bener ya Bapak Ibu ya? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah paket tersebut akan tiba ke tangan Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu tidak membuka pintu? Ya. Apakah paket tersebut tiba-tiba akan dilemparkan oleh sang pengantar? Selama pengalaman saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbelanja, kalau kita nggak ada di rumah, atau kita nggak membukakan pintu, paket tersebut tidak akan diberikan tidak akan dilempar atau cuma ditaruh di depan rumah kita. Ya, jadi artinya apa? Paket itu bisa sampai ke tangan kita kalau kita membuka pintu. Sama halnya dengan rasa tidak sanggup, sama halnya dengan rasa yang tidak mampu, tidak akan tiba-tiba datang sampai ke hati saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak membuka pintu. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara membuka pintu, celah sedikit di situ rasa tidak sanggup sudah mulai masuk. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis bisa memakai cara ini. Dia tidak akan menjatuhkan semangat saudara, tapi dia akan membuat Bapak Ibu Saudara menjadi capek, menjadi letih. Ketika Bapak Ibu menjadi capek, menjadi letih, Bapak Ibu kehilangan apa? Kehilangan kekuatan untuk menikmati, kehilangan kekuatan untuk mensyukuri. Bapak Ibu menjadi apa? Kehilangan gairah. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, ketika kita menyerah kepada ketidaksanggupan, kita akan menyerahkan kekuatan kita juga. Ketika kita merasa sangat tidak sanggup, kita menghadapi godaan untuk menyerah Bapak Ibu. Ingat tadi ilustrasi tadi di bagian pertempuran, ketika kita sudah mau menyerah, ketika iblis sudah pakai rasa capek itu, ketika kita menyerah, kita tidak akan menang. Ya. Pada suatu hari ada seorang perempuan, ya, dia ingin memecahkan rekor dunia menyeberangi Selat Inggris, dari Inggris menuju ke Eropa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia sudah berlatih, mungkin di kolam renang, dia berlatih lari, dia bersepeda untuk meningkatkan staminanya. Kemudian tiba di harinya, dia sudah siap dengan persiapan yang luar biasa, dengan makanan-makanan yang bergizi, dengan pelatih yang terus melatih dia. Kemudian tiba saatnya dia, di hari dia akan melakukan pemecahan rekor ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian dia mulai berenang, kemudian mulai cuaca hujan mulai turun, Bapak Ibu. Mulai turun. Pelatihnya di depannya dengan menggunakan kapal, ada di depannya, kemudian berkata sama dia, ayo terus, tinggal sedikit lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia terus berenang, ombak mulai besar, mulai menghantam dia mulai capek. Ya, sebagai informasi jaraknya sekitar kalau nggak salah sekitar 36 atau 40 km selat ini. Ya, nanti kita bisa sama-sama cek di Google berapa kilometer. Ya, jadi dia terus berlari, dia terus berenang, dia terus terkena ombak, dia terus maju sampai hujan turun. Kemudian mulailah kabut menyelimuti dia. Sebelum ada kabut menyelimuti dia, dia masih bisa melihat di depannya ada daratan. Di depannya masih kelihatan garis finishnya. Tapi saat dia kabut mulai datang menyerang,
di situ dia sudah tidak bisa melihat lagi garis finishnya, Bapak Ibu. Sama seperti kita. Saat kita sudah berjuang, di saat itu iblis menyerang kita dengan kabutnya, dengan membuat kita merasa capek. Supaya apa? Supaya kita menyerah. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika dia melihat kabut, dia sudah nggak bisa lihat lagi tujuannya di depan, dia kemudian menyerah. Padahal pelatihnya bilang, ayo, tinggal sedikit lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika dia menyerah, memutuskan untuk menyerah sehingga rekor dari Guinness World ini tidak terpecahkan, dia naik ke atas perahunya, kemudian beberapa menit kemudian kabut itu hilang, dan dia melihat bahwa dataran yang dia tuju cuma tinggal 1 kilometer lagi di depannya. Ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi. Dari 40 km dia sudah berenang 39 km. Kurang 1 km lagi dia menyerah. Nah, sama dengan iblis. Ya. Dia bisa menggunakan rasa lelah, rasa capek untuk membuat kita menyerah. Saat kita menyerah, kemenangan yang sudah ada di depan mata kita itu akan diambil oleh iblis. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita mau serahkan sama Tuhan. Perkara-perkara kita datang sama Tuhan. Jangan takut sama kabut-kabut yang diberikan oleh iblis. Kabut-kabut ini untuk membuat kita menyerah, untuk membuat kita capek, sehingga kita mengalami kurangnya rasa syukur. Kita nggak bisa menikmati lagi rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan merasa bahwa Tuhan, aku sudah nggak mampu lagi, aku nggak sanggup lagi. Izinkan saya berkata, kembalikan semangat Anda. Jangan biarkan iblis merenggut apa yang sudah menjadi haknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai iblis merenggut kemenangan yang sudah ada di depan mata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi yang ketiga, kembalikan semangat Anda. Mulai ambil dan pegang kekuatan dari Tuhan, jangan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, jangan izinkan rasa tidak sanggup, rasa lelah menelan kita. Jangan izinkan Bapak Ibu. Jangan izinkan. Ingat bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hari-hari ini kita merasa capek, kita merasa nggak sanggup, mungkin hari-hari ini kita merasa kecewa, dengarkan, kembalikan semangatmu. Kemenangan sudah ada di depan mata. Tuhan adalah gembalamu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan kekurangan. Mari berjalan bersama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Bukan cuma perkara A, perkara B, perkara C. Bukan cuma masalah pernikahan, bukan cuma masalah keuangan, bukan cuma masalah anak, bukan cuma masalah bisnis, tapi Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika kita mengalami, ketika kita berkata, Tuhan aku sudah nggak sanggup lagi. Ingat tadi Bapak Ibu, Tuhan pakai rasa tidak sanggup kita ya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk memberikan ke kita kekuatan yang baru. Karena terkadang kita sombong kalau kita bisa berjalan sendirian. Ya. Dan berikutnya kita juga berkata, dan juga yang berikutnya kita belajar bahwa ketika kita merasa tidak sanggup, apa Bapak Ibu? Karena apa? Karena kita yang membuka pintu hati kita. Tetap jaga pintu hati kita. Jangan biarkan rasa tidak sanggup itu masuk. Dan poin yang ketiga kita belajar, saat kita berkata, Tuhan aku sudah capek, aku sudah nggak sanggup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalikan semangat Anda. Percaya bahwa kemenangan sudah ada di depan saudara. Yang percaya boleh katakan amin, Bapak Ibu. Sekali lagi yang percaya boleh katakan amin. Ya. Bukan hanya Tuhan bisa memperbarui kekuatan kita, Dia juga bisa memperbarui hubungan kita, pernikahan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, apapun itu, harapan-harapan kita. Ya. Yesaya berkata bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, bukan cuma kekuatan tapi semua akan Dia berikan. Ya, jadi percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah Anda hari ini, apapun masalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini percaya bahwa Tuhan di depan sana menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara. Engkau sudah dekat dengan kemenanganmu. Jangan mundur, jangan seperti wanita tadi yang ingin memecahkan rekor. Ketika kabut datang dia menyerah, padahal garis finish sudah ada di depan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bisa membuka jalan saat tidak ada jalan. Mari, maju terus, kembalikan semangatmu. Poin yang keempat adalah, ketika kita berkata bahwa Tuhan, aku sudah nggak sanggup lagi. Poin yang keempat adalah,
Ini Bapak Ibu, seimbangkan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Seimbangkan kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi kita harus seimbangkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, mari kita sama-sama refleksi Bapak Ibu, apakah hidup kita saat ini sudah seimbang? Kita nggak bisa dong bilang kita sudah seimbang tapi kita cuma pelayanan aja kita, tapi kita nggak memperdulikan anak-anak di rumah kita. Kita nggak bisa kita berkata bahwa hidupku sudah seimbang, kita cuma berolahraga tanpa kita bekerja. Atau kita bilang kita nggak bisa hidup seimbang kalau kita cuma bekerja tanpa kita berdoa. Nah, jadi semuanya harus seimbang. Nah, jangan cuma olahraga tok, Bapak Ibu, tapi nggak doa. Jangan cuma doa, tapi nggak istirahat. Jangan cuma kerja dan belajar tanpa istirahat. Ada satu cerita yang menarik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang nabi yang bernama Nabi Elia, seseorang yang sangat luar biasa. Ya, dia bisa tiba-tiba mendatangkan, dia minta api sama Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan cerita ini, kita melihat, mengingat-ingat cerita ini, ketika dia melawan nabi-nabi Baal, ratusan nabi-nabi Baal di situ, ya, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, ini nabi-nabi ini perlu kau tunjukkan Tuhan, bagaimana engkau dahsyat. Hari ini aku minta api Tuhan dari engkau. Dan di saat itu juga tuh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, api langsung menyambar korban yang disediakan oleh Nabi Elia. Bukankah hal ini hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Bukankah hal ini kalau kita bilang hari-hari ini ada, bukankah hal ini menjadi hal yang luar biasa sakti, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tiba-tiba api datang di depan pintu rumah kita. Tiba-tiba api datang di depan jalanan di rumah kita. Ini kan bukankah hal yang luar biasa? Nabi Elia adalah nabi yang dia bisa mendatangkan api di depan ratusan nabi-nabi Baal. Dia bisa menghancurkan keyakinan mereka. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nabi yang sedemikian hebat, dia tiba-tiba mendengar ada ancaman dari seorang ratu yang bernama Isabel. Ya, dia berkata bahwa ratu ini berkata bahwa dia ingin mencari Elia dan ingin membunuh Elia. Saat Elia, seorang yang sakti mandraguna itu, dia bisa mendatangkan api dari Tuhan. Mendengar hal itu, ciut hatinya Bapak Ibu. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah nggak sanggup lagi Tuhan. Aku capek Tuhan kalau seperti ini Tuhan. Kemudian Elia lari. Singkat cerita kemudian Elia lari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Elia lari, ya, apakah di situ Tuhan langsung marah, Bapak Ibu? Apakah kemudian tiba-tiba malaikat marah kemudian membunuh Elia? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian singkat cerita diceritakan bahwa kemudian Elia tertidur. Dalam pelariannya kemudian Elia tertidur. Kemudian datanglah malaikat Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Malaikat Tuhan ini kemudian memberikan makanan, membangunkan Elia, kemudian memberikan makanan, Bapak Ibu. Dia memberikan makanan kepada Elia. Jadi bukan kemudian malaikat ini datang karena malaikat dari Tuhan kemudian membangunkan Elia, kemudian berkata, Elia, ayo berdoa sama Tuhan. Elia, ayo baca Alkitab. Kamu belum baca Kejadian sampai selesai. Elia, ayo saat ini minta sama Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Tapi apa yang lakukan ini? Apa yang malaikat ini lakukan? Malaikat ini memberikan makanan kepada Elia. Setelah Elia makan, setelah kenyang, kemudian Elia tertidur lagi. Saat dia bangun, ada malaikat itu datang kembali. Dan apa yang dilakukan? Tetap memberikan makanan lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai kemudian Elia memiliki kekuatan yang baru. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama dengan cerita bangsa Israel ketika mereka berlari di padang gurun. 40 tahun di padang gurun. Mereka lari dari kejaran bangsa Mesir di situ. Ya. Kemudian ketika mereka kelaparan mulai mengeluh, wah lebih enak di Mesir, di sini aku akan mati kelaparan, Musa membuat aku kelaparan, lebih enak di Mesir, masih bisa makan daging dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian yang dilakukan Tuhan? Kemudian yang kita tahu adalah Tuhan kemudian memberikan mana dari sorga untuk bangsa Israel. Sebenarnya Bapak Ibu ketika Tuhan berfirman, jadilah kenyang tanpa makan, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia mengajari kita bahwa hidup itu harus seimbang antara tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan ya. Dia memberikan mana di situ. Kemudian kita banyak melihat cerita kita juga bagaimana Tuhan Yesus, dia juga perhatian memberikan 5 roti dan 2 ikan.
Padahal orang mati saja bisa dibangkitkan. Dengan firman-Nya bangun, maka langsung bangun. Kenapa kok orang-orang ikut khotbahnya Tuhan Yesus pada waktu itu kok nggak dikasih tahu? Kenyang, maka jadilah kenyang mereka. Kita nggak baca di Alkitab Tuhan Yesus berfirman, jadilah kenyang. Enggak. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang ada padamu. Kemudian hal itu dilipat gandakan sama Tuhan dan diberikan makan kepada mereka. Nah, dari cerita-cerita ini apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kesimpulannya? Kesimpulannya adalah saat kita merasa tidak sanggup, saat kita sudah merasa capek dan lelah, kita mau refleksikan diri kita Bapak Ibu. Ya, apakah kita sudah seimbang dalam menjalani kehidupan kita? Sekali lagi, jangan sampai kita cuma pelayanan aja di gereja. Kita lupa sama keluarga kita. Jangan cuma kita bekerja terus di luar. Kemudian kita lupa sama doa kita. Jangan cuma kita berdoa tanpa kita bekerja. Hal-hal ini yang akan membuat kita menjadi capek. Sekali lagi firman Tuhan berkata dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat ke-9 sebagai ayat penutup kita. Jangan jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu untuk terus melakukan yang terbaik. Jadi percaya Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita mengalami rasa capek, mengalami rasa yang aku nggak sanggup lagi, percaya bahwa saat itu adalah saat bahwa kita harus datang sama Tuhan. Kita mau minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mau tutup Alkitab kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami Tuhan bahwa kami bisa merasa tidak sanggup Tuhan. Bahwa kami bisa merasa tidak mampu Tuhan. Tapi di saat itu Tuhan, sebenarnya Tuhan Engkau mau tunjukkan bagaimana kuasa Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Di saat kami merasa tidak mampu Tuhan, kami akan bersandar penuh kepada Tuhan. Kami akan meminta kekuatan kepada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami Tuhan juga tidak boleh membuka pintu kami Tuhan. Kami tidak boleh membuka pintu kami Tuhan buat iblis masuk menyerang, memberikan rasa yang tidak mampu itu kepada kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami juga belajar Tuhan bagaimana kami harus memiliki semangat, mengembalikan semangat kami Tuhan. Bagaimana Tuhan juga berkata kepada kami bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan poin yang keempat Tuhan, kami juga belajar Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan, bagaimana Tuhan supaya kami harus hidup dengan seimbang Tuhan, supaya kami tidak menjadi jemu, supaya kami tidak menjadi lesu, supaya kami tidak menjadi letih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hari ini Tuhan Engkau sudah mengajarkan kami, dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini bagi setiap jemaat yang merasa tidak sanggup, semua diberkati oleh Tuhan, semua diberikan kelegaan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus apapun yang Engkau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Hari-hari ini percaya bahwa Engkau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan Engkau dan pasukan surga ada di belakang bersama-sama dengan Engkau, menyertai Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kasih setia Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami sudah beribadah pada pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, meskipun kami beribadah secara online Tuhan, kami mendapatkan urapan yang sama seperti kami beribadah secara onsite di tempat kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah-rumah, di mobil, atau di hotel, di kamar-kamar Tuhan, kami percaya bahwa kami mendapatkan urapan yang sama daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setelah mengikuti ibadah ini Tuhan, kami mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau mengangkat tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kemanapun kakimu melangkah, percaya bahwa engkau disertai oleh Tuhan, bahwa ada pasukan surga yang berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, kasih sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan dikaruniakan untuk kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.